Antifon pembuka. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Perayaan Ekaristi pagi ini mengambil rumus votif untuk menghormati Santa Perawan Maria, Ibu dan Ratu para imam. Maka mari kita persiapkan hati kita memohon kerahiman Allah, agar oleh karena kerahimannya kita mampu untuk hidup seperti yang Allah kehendaki dalam diri kita. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memenuhi hati Santa Perawan Maria dengan rahmat-Mu, sehingga ia menjadi kediaman yang pantas bagi Roh Kudus, dan ia senantiasa menempatkan diri sebagai ibu dan ratu para imam, serta ibu bagi orang-orang miskin. Semoga berkat jasa dan doa restunya, kami pun diterima dalam bait kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan bertata bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya kalian semakin menaruh perhatian lagi kepadaku. Memang perhatianmu selalu ada, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Hal ini kukatakan bukan karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupi diriku dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tiada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik jugalah perbuatanmu, yaitu bahwa kalian telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kalian sendiri pun tahu, hai orang Filipi, waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang piutang dengan daku selain kalian. Di Tesalonika, aku telah 1-2 kali menerima kiriman bantuan dari kalian. Yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin menambah keuntunganmu. Kini aku telah menerima daripadamu semua yang perlu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu kurban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Bahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Berbahagialah. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin meskipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, uang pada hakikatnya baik, tetapi menjadi tidak baik kalau mencari dan menggunakannya secara tidak benar. Itulah sebabnya dalam Injil kita mendengar apa yang Yesus katakan tentang orang-orang Farisi. Yesus menyebut orang-orang Farisi sebagai hamba-hamba uang yang hidupnya diperbudak oleh uang. Mereka mencari, mengumpulkan, dan menggunakannya secara tidak benar. Orientasi hidup mereka sepenuhnya ditujukan kepada uang. Oleh karena itu, pada bagian akhir dari Injil, Yesus katakan tentang mereka ini,
Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Mereka orang-orang Farisi mengagumi uang, dan Yesus membenci apa yang menjadi sikap dasar mereka. Kalau demikian saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, hidup yang bagaimana yang disukai oleh Allah? Hidup yang disukai oleh Allah adalah hidup yang ditandai dengan perhatian terhadap sesama yang berkekurangan, seperti yang ditunjukkan oleh jemaat di Filipi yang kita dengar dalam bacaan yang pertama. Rasul Paulus men-sharingkan pengalamannya demikian. Pada Filipi bab 4 ayat 10 dikatakan, "Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa pada akhirnya kalian semakin menaruh perhatian lagi kepadaku." Saudara-saudari, bentuk perhatian yang diberikan oleh jemaat di Filipi kepada Timotius, yakni mereka mengumpulkan sejumlah sumbangan atau persembahan yang kemudian oleh Epafroditus diberikan kepada Paulus. Maka pada ayat 18 Rasul Paulus mengatakan, "Kini aku telah menerima daripadamu semua yang perlu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan." Paulus merespons pemberian jemaat di Filipi dengan mengatakan bahwa yang mereka berikan adalah suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Keuskupan Agung Jakarta pada sepanjang tahun ini memiliki program Celengan Yesus Tunawisma. Lewat Celengan Yesus Tunawisma, kita memberikan persembahan yang harum, suatu kurban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Maka jangan sampai ada keluarga yang tidak ambil bagian dalam program Keuskupan Agung Jakarta ini. Karena dengan ambil bagian dalam program ini, kita telah melakukan seperti yang dilakukan oleh jemaat di Filipi, yakni memberikan suatu persembahan yang harum, suatu kurban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada peringatan Bunda Putramu kami Kau perkenankan ikut serta dalam penebusan kekal. Penuhilah kami dengan rahmat-Mu agar penyelamatan-Mu semakin nyata dan kami rasakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, segenap anggota keluarga dan kegiatan-kegiatan di akhir pekan ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Mari pergi, kita diutus.